Unesa dengan NIM 24011110002, jurusan Psikologi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Klinis tentang gangguan mental yang diampu oleh Ibu Iin Tri Rahayu, MSI SPSI. Selamat menyaksikan. Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Di Indonesia, orang dengan gangguan mental itu sering disebut dengan orang gila atau sakit jiwa, yang mana kerap mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Nah, yang termasuk dalam gangguan mental kategori ringan itu seperti cemas, depresi, kemudian psikosomatis, dan kekerasan. Sedangkan dalam kategori berat itu ada skizofrenia, manik depresif, dan psikotik lainnya. Adapun diagnosis gejala gangguan mental itu terdiri dari 4 secara umum. Yang pertama berdasarkan gejala yang dialami, jadi adakah pasien itu mengalami gejala tersebut dan sudah berapa lama, dan apakah berpengaruh besar terhadap aktivitas sehari-harinya, adapun mengganggu atau tidaknya dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua itu adalah riwayat dari keluarga. Adakah dari keluarga penderita itu yang memiliki gangguan mental? Jikapun iya, itu merupakan salah satu penyebabnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah peristiwa di masa lalu. Ketika seseorang memiliki trauma dan kemudian suatu saat itu akan timbul kembali, maka hal itu juga bisa menjadi penyebab seseorang terancam mental dan jiwanya. Kemudian yang keempat itu adalah obat-obatan atau suplemen yang pernah dikonsumsi. Ketika obat-obatan atau suplemen yang pernah dikonsumsi itu tidak sesuai dengan resep dokter atau minum-minuman obat-obatan terlarang, itu juga bisa mempengaruhi mental dan jiwanya. Adapun ciri-ciri gangguan mental itu ada yang pertama halusinasi, yaitu merasakan, mendengar, atau melihat sesuatu yang tidak ada. Kemudian delusi itu dia meyakini sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Kemudian ada yang cemas, sedih, kemudian gangguan pola makan, gangguan pola tidur, kecanduan nikotin, atau bahkan marah-marah yang berlebihan, dan tertawa, berbicara, atau senyum-senyum sendiri. Contoh gangguan mental di sini adalah skizofrenia yang pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Adapun tanda dan gejala skizofrenia, yang pertama adalah gejala positif, yaitu sekumpulan gejala perilaku tambahan yang menyimpang dari perilaku normal seseorang, termasuk distorsi persepsi atau halusinasi, distorsi isi pikir atau waham, dan distorsi dalam proses berpikir, juga bahasa, dan distorsi perilaku dan pengontrolan diri. Kemudian gejala negatif yaitu sekumpulan gejala penyimpangan berupa hilangnya sebagian fungsi normal dari individu, termasuk keterbatasan dalam ekspresi emosi, keterbatasan dalam produktivitas berpikir, keterbatasan dalam berbicara atau alogia, dan keterbatasan dalam maksud dan tujuan perilaku tertentu. Yang terakhir yaitu gejala kognitif yang ditandai dengan penurunan fungsi memori, sukar konsentrasi, berkurangnya kemampuan untuk mengatur serta memperbaiki abstrak, dan juga kesulitan dalam menangkap dan memahami sinyal atau tanda dalam hubungan interpersonal. Sebuah contoh kasus, subjek seorang wanita berusia 57 tahun di Yayasan Dian Atmajaya sejak tahun 2014. Subjek juga pernah dirawat di RSJ Rajiman Widyo Diningrat sebanyak 4 kali. Subjek merupakan anak kelima dari 5 bersaudara dan menderita skizofrenia sejak usia 18 tahun. Subjek datang dengan keluhan sering diraba pada bagian punggung, sering berbicara sendiri, kehilangan minat, emosi dangkal, dan sulit tidur. Subjek memiliki IQ 67 dan termasuk dalam kategori borderline. Subjek juga mengalami kemunduran kognitif di mana didapat skor 20 atau penurunan sebanyak 27,24%.
subjek mengalami halusinasi seperti ada orang yang marah-marah dan keadaan subjek lebih sering mengamuk sehingga subjek didiagnosa schizofrenia. Singkat cerita, di yayasan tersebut subjek mendapatkan terapi yaitu scheduling activity, merupakan terapi dengan pemberian jadwal aktivitas untuk subjek dalam satu hari di mana waktu luang juga diisi dengan aktivitas yang menyenangkan sehingga membuat subjek lebih aktif, tidak merenung, dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Terapi ini memberikan penguatan positif untuk subjek berupa pujian atas hasil karya subjek, sehingga pujian tersebut menjadikan penguat positif dan perilaku subjek diulangi kembali. Pemberian terapi diketahui dapat mengekspresikan perasaannya terhadap aktivitas yang dilakukan, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala negatif pada penderita schizofrenia menjadi berkurang dengan pemberian terapi scheduling activity.